Shalom adik-adik. Shalom. Kita jumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Untuk di hari Minggu ini tanggal berapa kakak? Tanggal 7 Februari 2021. Di awal bulan Februari ini kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Oke, untuk itu tetap semangat ya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Lagunya apa kakak? Cuy. Kita puji Tuhan. Cuy. Kita bangkit berdiri ya. Sambil gerakkan. Sudah semangat puji Tuhan, kita mau masuki ibadah untuk lebih dalam lagi. Kita siapkan hati sambil kita nyanyikan satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Hadir. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya-Mu memulihkan kembali hubungan kami dengan Allah. Sertailah kami selalu dengan Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu tetap tinggal di dalam hati kami, agar Dia selalu mengingatkan kami akan penderitaan-Mu, memikul dosa kami, dan membawa kami kembali kepada Allah. Biarlah pengampunan yang Engkau anugerahkan mendorong kami menyesali dosa-dosa kami dan bertobat. Ya Kristus, kami selalu bersyukur kepadamu dan berjanji setia mengikuti Engkau sampai mati. Amin. Mari sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami,
Amin. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini yaitu hukum Taurat ke-6 dan maksudnya. Kita ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan, sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian anak-anak wilayah berapa kakak? 5. Dengan kakak-kakak guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, sama-sama mengucapkan, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat hafalan untuk minggu ini adalah dari Lukas pasal 13 ayat 19. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Porong 3 melalui video berikut ini. Lukas 10 ayat 10 siang. Tudos mai tu batu ni si arum, na jinoput di sadahala, lahu mana berhosa tu porlakna, jadi tubuh magabehau, jala rodo kapidong na martonga-tonga, langit marasar turatingna. Tudos mai tu batu ni siarum, na jinomput ni sadahalak, lau mana berorsa tu perlakna, jadi tubuh magabehau, jala rodo akapidong martonga-tonga, langit marasar turatingna. Tudos mai tu batu ni siarum na kinopuk ni sadahala lau mana berhosa tu perlakna jadi tubuh magabehau jalam rodo akapidong na martonga-tonga langit marasar turatingna. Tudos mai tu batu ni siarum na dinomput ni sadahalak lau mana berhosa tu perlakna jadi tubuh magabehau jala rodo akapidong na martonga-tonga langit marasar turatingna. Tudos mai tu batu ni si arum, na jinomput ni sadahalak, lahu mana berhosa tu porlakna, jadi tubuh magabehau, jala rodo akapidongna martonga-tonga langit marasar tu ratingna. Tudos mai tu batu ni siarum na kinopuk ni sadahala lau mana berhosa tu perlakna jadi tubuh magabehau jala rodo akapidong na martonga-tonga langit marasar turatingna. Demikian firman Tuhan, sama-sama mengucapkan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat satu pujian lagi kakak. Kali ini dari Kidung Jemaat 363. tiga bagi Yesus kuserahkan. Dan perbuatanku
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman, kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Nah, kita sampai saat ini di pengumuman. Pengumumannya yang pertama adalah Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun buat untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai dengan 7 Februari. Siapa aja kakak? Yang pertama ada Chelsea Sitorus, Selamat ulang tahun. kemudian Chelsea Tampu Bolon, Oke, selamat ulang tahun juga. dan Freya Silalahi. Oke. Dan juga kalau ada Anak-anak lain, sekolah yang yang berulang tahun minggu ini tapi belum kakak-kakak sebutkan, abang sebutkan, nah boleh dilapor ke gereja untuk didata kembali, dan kami dari guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sepanjang umur, sehat dan diberkati sama Tuhan Yesus. Yang kedua apa kakak? ayat hafalan. Ayat hafalan kan ini khusus untuk orang 4. Diambil dari Lukas 10 ayat 27. Kirimnya kemana? Ke WA Horong 4, Paling lambat hari Rabu jam 10 malam. malam. Jadi Kata dia, ingatin dari Lukas 10 ayat 20 itu untuk Horong 4. 4. Kirim ya paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Jadi ingatin orang tuanya untuk kirim ke grup WA Horong 4. Nah, yang terakhir seperti biasa kita selalu ingatin untuk protokol kesehatan, untuk 5M. Apa aja itu kakak? Kita ingatin lagi, mencuci tangan, Memakai masker, terus jaga jarak, hindari kerumunan. Jadi jangan dulu kakak ke mall-mall atau ke mana-mana, jangan dulu, ditahan-tahan dulu ya. Keluar kalau memang benar-benar penting. Terus mengurangi mobilitas kemana-mana. Oke, kita harus tetap jaga protokol kesehatan agar kita tetap sehat. Nah, kita nyanyi satu kali ini tentang kasih. Kita semua tebarkan kasih kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua, orang yang di sekitar kita, sambil kita nyanyikan satu lagu pujian bahasa kasih. Pasti
Ya, shalom adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi bisa bersama-sama untuk beribadah. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat hari ini kami boleh bersama-sama di dalam ibadah kami. Engkau Tuhan yang kiranya memberkati kami. Khususnya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang membuka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita sama-sama akan membaca firman Tuhan dari kitab Lukas, pasal yang ke-10, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Amang akan membacakannya. Adik-adik boleh mengikutinya di rumah masing-masing ya. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya, sampai demikian firman Tuhan buat kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan buat kita pada hari ini, kita mau diajar Tuhan tentang kasih. Kita diajar tentang kasih, bagaimana kita untuk dapat melakukan kasih di tengah-tengah hidup kita. Tuhan Yesus tadi di sini mengajarkan kepada kita suatu perumpamaan. Ketika ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Di sini tadi Tuhan Yesus membuat suatu perumpamaan. Tadi diumpamakan Tuhan Yesus, di situ ada cerita dibuat Tuhan Yesus. Adalah seorang yang dirampok oleh penyamun-penyamun. Semua uangnya, semua yang ada samanya dia ambil. Kemudian dipukuli orang itu sampai setengah mati. Dia kasihan terletak di jalan. Kemudian ada seorang imam. Seorang imam ini adalah orang yang mengenal firman Tuhan.
dia yang rajin beribadah, dia yang bekerja di bait Allah. Tetapi ketika dia melihat orang yang sudah sakit-sakitan di tengah jalan itu, dia melewatinya begitu saja, dia tidak menolongnya. Kemudian ada lagi dikatakan di situ seorang Lewi. Seorang Lewi ini adalah orang yang bekerja di bait Allah juga. Tetapi ketika dia melihat, kemudian dia biarkan begitu saja, dia lewat, dia tidak mau menolong. Tetapi kemudian ada seorang Samaria lewat. Seorang Samaria ini adalah orang yang sering diejek, yang dianggap orang itu tidak benar di mata Tuhan. Tetapi ketika dia melihat orang yang sakit itu, kemudian dia datang untuk menolongnya. Dia tolong orang itu, kemudian dia balut lukanya, dia bersihkan. Kemudian setelah dibersihkannya, dia naikkan ke keledainya, terus dibawa ke penginapan. Terus dikatakan apa yang dia butuhkan, nanti aku akan bayar semuanya. Demikianlah baiknya orang Samaria tadi. Dia mau menolong, dia mau merawatnya sampai dia sembuh. Nah, siapakah sesama manusia bagi orang sakit tadi? Dikatakan tadi dari yang ketiga itu ada imam, ada orang Lewi, dan ada orang Samaria. Tentunya jawabnya adalah orang Samaria. Kenapa? Karena orang Samaria itu dia mau berbelas kasih kepada orang yang sakit tadi. Nah, dari cerita ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk menghidupi kasih kita kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Siapa sesama kita manusia? Tuhan Yesus mau mengajar kepada kita ketika kita mau untuk mengasihi dengan perbuatan. Nah, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, adik-adik sekolah minggu, bahwa kasih itu tidak cukup hanya kita ketahui saja. Kasih itu tidak bisa hanya untuk kita kenal saja. Kasih itu tidak bisa hanya kita bisa nyanyikan saja. K-A-S-I-H, kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Tidak boleh hanya bisa kita nyanyikan, tetapi juga kasih itu harus kita lakukan. Sama seperti imam, sama seperti orang Lewi tadi. Mereka tahu kok tentang kasih. Sama seperti ahli Taurat tadi. Mereka tahu apa itu kasih. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, mengasihi sesama manusia katanya. Tetapi mereka tidak tahu untuk melakukan kasih itu seperti apa. Nah, adik-adik sekolah minggu juga demikian. Kita tidak bisa hanya tahu bahwa Tuhan itu kasih, Tuhan itu mengajarkan supaya kita melakukan kasih. Kasih itu yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita tidak cukup hanya sampai di situ. Kita tidak cukup hanya untuk menyanyikan tentang kasih. Tetapi Tuhan Yesus mau adalah supaya kita mau untuk berbuat demikian, supaya kita mau untuk melakukan kasih tadi. Nah, bagaimana adik-adik sekolah minggu kita mau melakukan kasih itu di tengah-tengah hidup kita? Nah, firman Tuhan mengajar kepada kita supaya adik-adik sekolah minggu itu menjadi anak-anak yang mau untuk berbelas kasih. Artinya kasih kita itu mau kita berikan kepada orang lain. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita harus mau untuk menolongnya. Kita tidak boleh membiarkannya. Itu namanya orang yang kejam. Itu namanya orang yang jahat. Ada orang yang membutuhkan pertolongan. Ada teman-teman kita yang kesakitan, terus kita ejek, terus kita biarkan begitu saja. Nah, itu bukan orang yang hidup dalam kasih Tuhan itu. Tetapi orang yang hidup dalam kasih Tuhan adalah orang yang mau memberikan kasihnya kepada orang lain. Kita mau untuk membantu teman kita kalau ketika dia susah, kita mau menolong dia ketika dia jatuh, ketika kita bermain. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana juga kasih kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan berdoa, kita akan memuji Tuhan. Kita akan melakukan perintah Tuhan. Ketika kita mengasihi orang tua kita, bagaimana kita mengasihi orang tua kita? Nah, kita mau untuk membantu orang tua kita.
kita mau mendoakan orang tua kita mau untuk melakukan apa yang diperintahkan orang tua kita. Nah, itu adalah wujud daripada kalau kita mengasihi papa kita, mama kita. Itu tandanya kita adalah anak-anak sekolah minggu yang mengasihi orang tua. Nah, kita juga harus mengasihi kakak kita, adik kita. Kita tidak bisa berbuat jahat kepada mereka. Mengapa? Karena mereka juga adalah sesama kita, manusia seperti diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita, seperti itu juga kita mengasihi adik kita, kakak kita. Kalau dia kesakitan, maka kita juga harus merasa bahwa kita juga harus kesakitan. Seperti itu, kita harus mau untuk memberikan kasih kita kepada saudara kita. Nah, ketika kita bersama-sama dengan adik-adik kita atau kakak-kakak kita, kita harus mau melihat ketika dia membutuhkan sesuatu, kita mau memberi. Ketika dia jatuh, kita mau mengangkat dia. Ketika kita bermain, kita tidak boleh saling memukul, kita tidak boleh saling mengejek, tetapi kita harus hidup di dalam kasih persaudaraan yang tulus kepada saudara-saudara kita, kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada teman-teman kita. Nah, itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Anak-anak sekolah minggu itu menjadi anak-anak yang mau melakukan kasih. Jadi tidak hanya tahu, tidak hanya mengerti, tidak hanya mengenal, tidak hanya tahu untuk menyanyikan tentang kasih, tetapi adik-adik sekolah minggu mau untuk melakukan kasih. Kita mau berbagi kepada teman, kita mau saling mendoakan, kita mau saling menolong. Nah, itulah yang Tuhan Yesus inginkan dari kita adik-adik sekolah minggu. Oke, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman-Mu, buat saat ini Tuhan. Kami Engkau ajar supaya dapat melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau ajar kami Tuhan supaya kami tidak hanya tahu untuk menyanyikan, kami tidak tahu hanya untuk membaca, tetapi kami tahu juga untuk melakukannya Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu sekolah minggu supaya menjadi anak-anak yang tetap hidup di dalam kasih persaudaraan kepada siapapun Tuhan. Kami mau untuk membantu, kami mau untuk menolong, kami mau untuk saling hidup di dalam rukun dengan teman-teman kami, dengan adik kami, dengan kakak kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan. Engkau Tuhan berkati orang tua kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah pergumulannya. Engkau Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan dan juga rezeki Tuhan. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu, tetap Tuhan kuat di dalam pelayanan, mereka tetap semangat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan yang jika ada dalam saat ini Tuhan dalam sakit, Engkau Tuhan menyembuhkannya, Engkau Tuhan berkati segala obat yang dimakannya supaya dia boleh kembali pulih Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu yang ulang tahun. Mereka Tuhan bersuka cita, bertambah umur mereka, biarlah Tuhan semakin memberikan hikmat, semakin memberikan kesehatan, pertumbuhan yang baik kepada mereka Tuhan. Engkau Tuhan sempurnakan sukacita mereka di dalam kasih penyertaan-Mu. Kami berserahkan Tuhan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, sebelum kakak berikan tugas untuk minggu ini, kita akan lihat dulu tugas yang minggu lalu yang sudah adik-adik sekolah minggu sudah kumpulkan. Kita lihatkan tentang gerak dan lagu kasih. Oh
kita punya tugas yang baru. Apa itu kakak? Mewarnai gambar ini ya. Jadi temanya khotbah Amang Pendeta tentang kasih orang Samaria. Jadi bebas mewarnainya. Ya. Warnanya bebas, sekreatif adik-adik sekolah minggu di rumah ya. Nah, setelah diwarnai, di foto, dikirim ke grup WA orang masing-masing. Tapi ingat, kalau satu keluarga umpamanya ada 3 bersaudara, masing-masing satu. Oh, cukup satu aja? No. Satu orang satu. Oke, jadi kalau ada di orang 1 atau orang 2, ada orang 3, orang 4, satu orang satu. Ya, Oke, dikirim ke grup WA orang masing-masing ya. Paling lambat kapan kak? Hari Rabu jam 10 malam. Oke, paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Ingat ya, tiap anak satu. Silahkan mewarnai sesuka mungkin, warnanya sekreatif mungkin ya. Bebas, mau beda-beda dengan abang atau kakek adiknya, silahkan, atau kakaknya silahkan. Nah, Ina akan sampai untuk memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Kita siapin persembahannya sambil kita angkat satu pujian dari buku ini nomor 463 Pas-Pasun Thomason. Ya, mari kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama memohonkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengerani engkau damai sejahtera. Ya, baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita di minggu ini kita bersama-sama bernyanyi 70 kali 7. Ya, selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu depan. Salam. Salam kesehatan.